Teguh Haryanto alias Eyang Sholawat, dia yang kami hargai. Beliau ini tadi orang sesepuh dari Jawa Timur yang sekarang ngidap-ngidapi ke arah telatah Nusantara, Kuto Nusantara. Nah, bagaimana Ki pandangan terhadap yang semacam ini tadi? Pertemuan Sarasehan ini bagus, yaitu membuat atau membuka wacana-wacana baru sehingga menuju adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Dasar-dasar itulah yang membuat manusia merata dan adil dan makmur, sehingga telatah yang ada di sini itu bisa ijo royo-royo, itu tanamannya dengan adanya apa yang dibicarakan tadi untuk membuat kebahagiaan baik lahir maupun di batin daripada keluarga yang ada di sekitar sini. Namanya di dalam Al-Quran Sakinah Mawaddah Warohmah. Terus bagaimana tentang Tirto Suci? Nah, pendapat sampai tentang Tirto Suci bagaimana? Kalau umum ini juga ada di daerah Pasuruan atau daerah-daerah lain, bagaimana? Kalau berbicara tentang Tirto Suci, Tirto itu banyu, banyu itu air, suci itu kebersihan. Nah, di mana saja memerlukan kebersihan itu. Jadi sampai ada penyulingan, steril dan sebagainya. Ini namanya Tirto Suci, ya dah. Lah makanya di sini kalau mau mau evaluasi tentang Tirto Suci, ya itu sangat bagus. Itu sangat bagus karena apa? Itu nanti kalau diminum ke rohani jasmani dengan adanya Tirto Suci itu tadi membuat sentosa iman dan takwa kepada yang Maha Kuasa karena minuman Tirto Suci itu tadi. Kalau Tirto Suci digandengkan dengan babagan syariat, torekoh, hakikat dan makrifat, bagaimana letaknya? Di mana itu? Ya jelas toh istilahnya torekot. Ya pertama syariat. Ya syariat kehidupan ini ya syariatnya harus bersih syariatnya, belajar yang bagus, baik belajar keagamaan yang bagus, baik dunianya belajar yang bagus, itu namanya syariat. Kalau berbicara tentang torekot, perjalanan Rasulullah sesuai dengan hadis Rasulullah, di mana dulu Rasulullah wudhu pun juga pakai air yang bersih. Ini namanya Tirto Suci juga. Ya di mana-mana dibutuhkan, baik zaman Rasulullah sampai zaman sekarang itu Tirto Suci sangat bagus dan sangat dibutuhkan. Karena masalahnya apa? Masalahnya yaitu air sangat penting untuk menuju ridhonya Allah. Saran, petunjuk, pendapat panjenengan tentang kegiatan-kegiatan seperti ini? Ya sangat bagus karena meningkatkan kualitas, meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan segala sesuatu yang ada ini. Baik nanti keluarga kalau sudah sumber dayanya bagus, kualitasnya bagus, secara otomatis keluarga itu akan menjadi langsung sakinah mawaddah warohmah, diridhoi oleh Allah, nanti pulang ke rahmatullah, yaitu surga Allah yang akan diterima. Oke hadirin sekalian, disitulah Ki Sapu Jagat alias Ki Eyang Sholawat itu sangat nyengkuyung terhadap kebudayaan, sangat nyengkuyung terhadap Tirto Suci, sangat nyengkuyung terhadap persatuan dan kesatuan bangsa demi NKRI harga mati. NKRI harus harga mati. Harga mati. Harga mati. Harga mati. Rahayu. Rahayu. Terima kasih.
Lurah Semar, sampean hadir dari mana tadi? Dari Malang. Dari Malang. Ini bagaimana tentang kegiatan-kegiatan seperti ini, Ki? Ketua kok semangat sekali sampean hadir. Gini, untuk masalah kegiatan ini sangat positif sekali ya. Kebetulan saya sendiri juga pemerhati budaya, juga pemerhati lingkungan, pendidikan dan sebagainya. Nah, itu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, jelas saya itu senang sekali. Dimana ketika saya ada kesempatan, saya usahakan untuk hadir, gitu loh. Dimanapun, bukan cuma di Malang sini aja, tapi di Jawa Tengah pun saya juga hadir. Nah, inilah karena apa pentingnya seperti di sini ya, pentingnya air untuk kehidupan karena itu adalah vital. Terus bagaimana perawatan alam yang selama ini sudah banyak yang rusak, terus kemudian pembuangan sampah dan sebagainya itu perlu kita perhatikan. Karena kalau tidak kita mulai dari diri kita sendiri, lantas siapa? Karena kalau kita serahkan kepada pemerintah, jelas tidak akan mampu. Karena pemerintah juga tenaga kerjanya itu pun juga terbatas waktunya. Sedangkan orang buang sampah kadang-kadang sembarangan, merusak lingkungan pun juga sewaktu-waktu. Kalau itu disatukan dengan taman budaya atau taman wisata, bagaimana Ki kegiatan-kegiatan seperti ini? Dan dikelola oleh warga-warga yang sangat nyengkuyung terhadap budaya. Menurut sampean bagaimana? Sangat setuju, karena orang budaya menggunakan rasa. Budaya memperhatikan lingkungan dan sebagainya, keindahan, kebersihan dan yang lainnya. Jadi kalau sampai kita dari pemerhati lingkungan, pemerhati budaya, pemerhati spiritual, kita bisa bersatu untuk menjaga lingkungan, ya, itu akan sangat baik sekali. Pertama, kita mencegah agar sumber mata air itu tetap lancar, bersih, kemudian juga lingkungannya pun juga tidak sampai rusak. Nah, ini yang kita anukan. Ada marilah mengaji kepada yang sudah teruji, mari belajar kepada yang sudah pintar, mari berguru kepada yang sudah tahu. Bagaimana tentang sosok kegiatan seperti ini? Bisa nggak kita lanjutkan seperti pepatah itu? Bisa saja, bisa saja. Yang utama adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mengajak kepada orang lain, tapi kalau kita tidak mengajak kepada diri kita sendiri, istilahnya kalau saya menggunakan istilah memayu hayuning salira pinuju manungsa kang utama ing ngarsane Gusti kang Maha Kuwasa. Jadi kita menata diri kita sendiri untuk mencintai diri kita, mencintai keluarga, mencintai orang lain, mencintai lingkungan, makhluk ciptaan dan sebagainya. Itu kita mulai dari diri kita. Setelah diri kita sudah bisa tertata, barulah kita mengajak kepada orang lain. Bukan kita memberi contoh, tapi menjadi contoh. Itu yang terpenting. Oke, para hadirin sekalian, Ki Lurah Semar mengatakan memayu hayuning saliro pinuju manungsa ing ngarsane Gusti kang Maha Kuwasa. Lah, ini pepatah adiluhung sing waskita sing mumpuni yang perlu kita kupas. Di episode berikutnya kita akan mengkupas tentang memayu tadi, Ki. Bagaimana? Kita hadir kembali besok di Surabaya patung kapal, Ki, ya. Iya. Terima kasih Ki Semar bersama Pakar Bangsa. Rahayu.